Sebagai ayah, sebagai orang tua, sudah barang tentu sangat bersyukur, sangat bahagia, bangga kepada putra kami yang sudah bisa meraih prestasi. Kalau di dunia MTQ seperti ini bisa dikatakan prestasi puncak lah kalau sudah juara satu nasional itu, jadi membanggakan banget begitu. Kita kan juga mengharapkan syafaat dari Quran, karena Al-Quran itu sendiri akan menjadi penerang di alam kubur nanti. Nah, maka dari situ belum termotivasi sekali untuk memperdalam Al-Quran. Alhamdulillah semua karena anugerah Allah gitu Ibu. Tapi seperti yang diajarkan guru-guru kita bahwa anak kecil itu seperti kertas putih yang bersih. Jadi warnanya apapun itu tergantung orang tuanya bagaimana akan mewarnainya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Masyanti akan memandu pemirsa dalam program Berbagi Kisah. Pemirsa, episode kali ini kita akan mengangkat tema berprestasi sampai tingkat internasional dari keluarga pecinta Al-Quran. Di studio kali ini telah hadir dua narasumber kita. Mereka merupakan ayah dan anak ya Pak. Apa kabar Bapak Jasmanto? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Kemudian apa kabar Ade Hafiz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, kita langsung saja memasuki ke segmen yang pertama ya Pak ya. Baik Bu. Saya bertanya izin ke Ade dulu ya, Ade Hafiz. Ya. Hafiz, dari informasi yang kami terima bahwa Hafiz ini kan sering ikut lomba MTQ ya, bahkan sampai diundang untuk tampil di luar negeri. Bisa diceritakan kenapa jadi bisa diundang untuk tampil di sana dan kapan itu? Jadi ceritanya dulu itu ada Ustadz dari Kendari. Nah, beliau ini namanya Ustadz Mastur Muzi. Beliau punya teman di luar negeri. Kemudian di mana itu? Di luar negeri, di Singapura. Di Singapura. Ya. Di Singapura. Kemudian Ustadz Mastur ini lagi mencari qori. Nah, kebetulan beliau kenal juga dengan saya. Kemudian beliau nelpon saya. Nah, diundang ke Singapura waktu itu. Iya, ke Singapura. Ke Singapura. Kapan? Waktu tahun 2017. 2017. Nah, di Singapura diundang untuk mengisi acara awal tahun baru. Tahun baru ya. Islam. Luar biasa. Kemudian Ade Hafiz itu kan pernah juga ya juara tingkat nasional. Alhamdulillah pernah. Subhanallah, di cabang apa itu? Itu pernah juara nasional pertama tahun 2017 di Fasi Nasional. Festival Anak Soleh ya? Di Banjarmasin, cabang Tartil waktu itu. Tartil. Habis itu ada juga tahun 2018 MTQ Nasional di Medan. Di situ saya ikut cabang tilawah anak-anak. Tilawah anak-anak. Kemudian juara 1 di situ. Kemudian di tahun 2019 ikut cabang satu juz tilawah di STQ Nasional Pontianak. Alhamdulillah juara 1 juga. Berarti tadi event yang diikuti bermula dari Fasi ya, kemudian MTQ, terus STQ, itu event nasional semua masuk ke sana, luar biasa.
yang di FASI tadi meraih juara pertama juga, Nggih, juara MTQ di 2018 ya? Juara pertama STQ juga, Nggih. luar biasa. Kemudian yang terakhir yang diikuti itu kapan dan berhasil meraih juara berapa? Yang terakhir ini tadi di Tanta di di Benua Lawas. Benua Lawas ya? Benua Lawas. Di situ cabang tilawah remaja. Alhamdulillah dapat juara 1 juga. Juara pertama juga, subhanallah. MTQ Kabupaten. Luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian saya ke Bapak Jasmanto, Bapak. Sebagai seorang ayah, bagaimana perasaan melihat Hafiz, Pak, sampai tampil di tingkat internasional ya? Luar biasa ini, sampai ke Singapura, Pak. Ya alhamdulillah, masya Allah. Sebagai ayah, sebagai orang tua, sudah barang tentu sangat bersyukur, sangat bahagia, bangga kepada putra kami yang sudah bisa meraih prestasi. Kalau di dunia MTQ seperti ini bisa dikatakan prestasi puncak lah kalau sudah juara 1 nasional itu, jadi membanggakan banget begitu. Ada juga internasional juga, ICPS itu pernah juga pelajar, MTQ pelajar internasional juara 1 juga. Waktu itu di mana tuh, Pak? Itu sistemnya online, yang mengadakan itu Yayasan Pendidikan Internasional Insan Cendekia Boarding School itu di Payakumbuh, Sumatera Barat. Alhamdulillah. Tapi eventnya internasional ya, luar biasa. Dan di sana juara 1 juga. Juara 1. Subhanallah, luar biasa Bapak. Kalau boleh tahu Bapak dulu mantan kori juga atau gimana? Ya mungkin kori-korian lah Bu. Tapi alhamdulillah memang dulu itu sempat mengikuti event MTQ juga. Waktu itu masih di tingkat remaja, mengikuti tilawah remaja gitu Bu. Alhamdulillah. Setelah itu alhamdulillah lagi itu dikaruniai kesempatan untuk bisa menjadi anggota Dewan Hakim juga MTQ beberapa tahun itu. Pelaksanaan MTQ-nya itu menjadi anggota Dewan Hakim di daerah tempat kami sebelum kami hijrah ke Kabupaten Tabalong ini gitu. Oh begitu, berarti sebelumnya? Sebelumnya berdiam di Samarinda Kaltim. Jadi sempat terlibat di dunia MTQ itu di Kaltim di Samarinda tadi. Luar biasa Bapak. Kemudian yang saya dengar nih ya, anak Bapak itu tidak hanya Hafiz saja yang seperti ini istilahnya. Amin. Iya. Terus ada Pak, ada juga atau yang mengikuti lomba? Tahu siapa? Nggih. Iya betul. Ada adiknya Hafiz sekarang ini namanya Fatimah. Itu masih duduk di kelas 6 SD, SDN 2 Pembataan Burung Budak. Itu sudah beberapa tahun mengikuti event MTQ di Kabupaten Tabalong. Alhamdulillah sempat juga itu di FASI Kabupaten Tabalong juara 1 di tilawah TPA. Terus sempat juga di MTQ Kabupaten Tabalong itu dia juara 1 juga di hafalan 1 juz atau tahfiz 1 juz tilawah gitu. Alhamdulillah itu untuk adiknya Hafiz gitu. Terus Bapak sendiri mempunyai anak berapa orang, Pak? Alhamdulillah kami sekeluarga dikaruniai anak 3 Bu. Hafiz ini anak pertama, anak sulung. Kedua adiknya itu perempuan semua gitu. Oke, berarti si Fatimah tadi anak yang kedua ya? Kedua, betul. Bapak, ini mungkin pertanyaan yang agak ini ya pribadi, tapi saya sebenarnya pengen tahu dan saya yakin pemirsa yang di rumah juga ingin sekali tahu itu kenapa jadi semua anak Bapak itu bisa dikatakan dengan cinta Al-Quran, Pak. Apakah itu awalnya atas dorongan Bapak sendiri atau memang keinginan dari anak, Pak? Masya Allah. Alhamdulillah semua karena anugerah Allah gitu Ibu. Tapi seperti yang diajarkan guru-guru kita bahwa anak kecil itu seperti kertas putih yang bersih. Jadi warnanya apapun itu tergantung orang tuanya bagaimana akan mewarnainya begitu. Alhamdulillah kami mencoba berusaha untuk mengajarkan anak-anak kami itu menanamkan belajar Al-Quran. Setelah bisa, alhamdulillah seperti yang terkait sama Nada Hafiz ini, kami kenalkan juga
kegiatan selain membaca Al-Quran biasa aja, yaitu seni baca Al-Quran, tilawatil Quran. Nah, setelah itu bisa, dan Nada Hafiz ini dari kecil sudah nampak banget bisa mengikuti, bahkan baguslah kategorinya itu di bidang tilawatil Quran. Alhamdulillah akhirnya kami carikan guru-guru, dan di Tabalong ini Bapak Haji Fathur Rahman di Sukamaju itu guru Hafiz pertama dari kecil dulu. Jadi kalau muncul dari anak sendiri itu rasanya tidak mungkin, karena memang dimulai sejak dini. Jadi memang dari orang tua itu mencoba menanamkan, memberikan wacana. Alhamdulillah anaknya bisa mengikuti, akhirnya ya berlanjut gitu. Iya, tercipta karena kondisi lingkungan ya Pak ya, dari orang tua dia melihat, kemudian dituntun oleh orang tua itu sendiri ya. Luar biasa Bapak, subhanallah Bapak. Menarik sekali Bapak obrolan kita pada episode kali ini. Kita istirahat dulu sebentar, setelah ini saya mau tanya lagi alasan Ade Hafiz tertarik dengan Al-Quran. Tetapi tentu saja setelah iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Saya ke Ade Hafiz dulu ya Pak ya. Ade Hafiz, apa kegiatan harian sekarang itu apa? Sekarang itu masih sekolah ya, masih sekolah, terus di rumah mengaji juga. Terus alhamdulillah saya dipercayakan untuk mengajar juga di rumah tahfiz. Mengajar tilawah di rumah tahfiz di Jangkung. Terus ada juga di rumah latihan tilawah juga. Jadi orang yang datang ke rumahnya. Luar biasa. Terus kalau boleh tahu saat ini Ade Hafiz itu sekolah di mana? Sekarang sekolah di Rumah Pintar Bunga Tanjung. Bunga Tanjung. Kelas berapa di sana? Kalau sekarang kelas 12, kelas 3. Ya, kelas 3. Kemudian sebelum di sana itu pernah menempuh pendidikan di mana? Mungkin ya dari pondok atau dari mana, SD atau gimana gitu? Sebelumnya waktu SD pernah di sini juga, SDN 2 Pembataan. Kemudian setelah kelas 5 itu berangkat pergi mondok ya. Mondok di Tasikmalaya di Jawa Barat. Masih SD ya Pak ya? Masih SD ya. SD kelas 5 mondok di Jawa Barat. Kemudian lulus SD. Berangkat mondok lagi ya, mondok lagi di Jakarta ya. Namanya Ponpes Al-Kausar, Tangerang Selatan. Pimpinan Haji Muhammad Ali. Kemudian SMP berlanjut pas kelas 3. Kelas 3 kemarin SMP di SMP 4 Tanjung. Jadi selama di pondok itu mendalami masalah Al-Quran, memang pondok tahfiz atau pondok istilahnya mengajar yang ini Pak, tilawah, atau memang pondok pesantren yang mengajarkan semua pembelajaran tentang Islam seperti itu? Iya, ada juga pembelajaran tilawahnya juga. Di sana ada juga. Pembelajaran tahfiz juga ada. Sedikit ingin menambahi bisa? Iya, boleh, silakan Bapak. Memang Hafiz yang ke Tasik tadi itu pondok khusus tilawah. Oh, khusus tilawah. Pak Kiainya itu juara internasional di Iran, di Malaysia ya. Itu yang di Tasik memang pondok tilawah. Kalau yang di Jakarta itu pimpinannya juga Qori internasional, hakim nasional, hakim internasional, pondok tilawah dan pondok tahfiz memang di situ. Iya, karena saya mendengar dari Al-Kausar, seingat saya Al-Kausar itu salah satu pondok tahfiz ya. Luar biasa. Kemudian seingat Ade Hafiz sendiri itu mulai belajar Al-Quran itu dari umur berapa itu? Ingat nggak? Kira-kira. Dari kecil yang pasti ya. Tapi kecil. dari umur berapa, ingat nggak? Nggak ingat lagi. Kalau kata orang tua dari umur 3 tahun sudah diajarkan. Sudah 3 tahun sudah diajarkan, Iya, luar 3 biasa tahun. Bapak.
Terus yang menjadi alasan adik sendiri tertarik dengan Al-Quran itu apa? Ya, alhamdulillah karena ulun sering dinasihati sama guru-guru, orang tua bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian kita kan juga mengharapkan syafaat dari Quran, ya, karena Al-Quran itu sendiri akan menjadi penerang di alam kubur nanti. Nah, maka dari situ ulun termotivasi sekali untuk memperdalam Al-Quran. Ya. Berarti memang dari diri sendiri ya, karena adanya tadi wejangan-wejangan tadi ya Pak ya, luar awalnya biasa. dari dorongan juga. Dari Luar biasa. Sebentar lagi kan adik Hafiz ini lulus kelas 12 ya. Ada tidak sudah merencanakan nih mau lanjut lagi kuliah atau gimana? Atau udah ada punya bayangan sendiri kira-kira aku nih mau seperti apa? Insya Allah nanti mungkin mau lanjut kuliah sama mondok lagi insya Allah untuk mengembangkan diri, memperdalam Al-Quran, terus banyak belajar sama guru-guru gitu. Oke, saat ini kan adik Hafiz ini fokus ke tilawah ya Pak ya. Bisa diceritakan latihannya itu apa aja sih sebenarnya yang di dalam tilawah itu latihannya atau seperti apa? Jadi kalau di dalam tilawah itu yang perlu dilatih di bagian suara ya. Kemudian nafas juga. Nah, ada juga di bagian pengenalan lagu dan variasi. Nah, itu dia. Jadi kalau di bagian suara biasanya ulun tiap pagi itu rutin latihan satu makro gitu. Jadi setiap habis subuh langsung tarik suara. Ya. Kemudian kalau untuk yang nafas tadi itu bisa dilatih dengan olahraga seperti berenang atau ya lompat tali, jogging. Lompat tali juga bisa ya Pak ya? Iya, lompat tali. Oh begitu ya. Bahkan ada ini saya pernah mendengar, itu benar nggak atau pernah dipraktekkan nggak oleh adik Hafiz sendiri? Salah satu untuk membuat napas panjang itu katanya berteriak di dalam air. Itu benar nggak? Benar nggak itu? Pernah nggak dipraktekkan? Memang banyak teman-teman yang bilang itu ampuh dan alhamdulillah saya mengalaminya juga. Oh begitu ya, berarti benar ya, bisa jadi, dicoba nanti saya Pak. saat berteriak di dalam air itu kan tekanannya tinggi gitu. Jadi semakin sering teriak semakin kuat suaranya, semakin tinggi. Kemudian bagaimana peran sosok ayah dan ibu adik Hafiz sendiri hingga adik terbilang sukses ya, khususnya di dalam bidang tilawah ini di MTQ dan STQ dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah Abah Umi Ulun selalu mendukung dari kecil sampai saat ini. Setiap lomba itu selalu adalah didampingi untuk mengejar prestasi, mengejar ya memperdalam ilmunya itu. Alhamdulillah selalu mendukung. Subhanallah. Kita ke Bapak lagi ya. Bapak, bagaimana nih Bapak melihat anak-anak Bapak tampil kemudian memiliki minat, istilahnya memiliki minat di dalam Al-Quran? Untuk melihat anak-anak akan berminat atau tidak di bidang Al-Quran, contohnya di sini itu tentu kita harus mengajari dulu, mengajari baru kita nanti akan mengetahui anak-anak ini berminat apa, bakat dan minatnya ada apa tidak, itu terutama terkait dengan tilawatil Quran tadi itu. Nah, alhamdulillah untuk kami sekeluarga, putra putri kami itu Masya Allah kami dianugerahi anugerah yang sangat besar dari Allah itu, suatu keberuntungan yang sangat besar. Putra putri kami itu mudah untuk diajari, terus kemudian diajak mengembangkan diri di dunia tilawatil Quran tadi itu, sehingga itu akhirnya kita mengetahui kondisi itu, kita sangat bersyukur dikaruniai
bersyukur sedemikian besar, suatu keberuntungan yang tak ternilai begitu bagi kami biasa Pak, subhanallah. Saya juga kagum. Tadi kan ya, kembali ke ini, di segmen pertama tadi Bapak juga menjelaskan bahwa ada 3 anak, 2 sudah yang mulai muncul, 1 lagi nih Pak. Saya mengulik tadi, 1 lagi, yang 1 lagi itu bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah 1 lagi ini perempuan, usia masih 6 tahun Bu. Masih 6 tahun. Masih 6 ya? tahun, tapi alhamdulillah itu sudah bisa mengaji Bu. Subhanallah. Katanya tadi sudah sempat saya tanya, namanya Aisyah, Rasta Aisyah gitu. Rasta ini diambil dari lagu Al-Quran juga loh Bu. Itu dia sudah juz 4 katanya gitu. Umur 6 tahun sudah juz 4 ya Pak ya? Dan alhamdulillah dulu itu kami waktu awal-awal membangun rumah tangga, saya sama uminya itu cerita-cerita kalau bisa anak-anak nanti sebelum bisa membaca huruf Latin, ya kalau bisa membaca Quran duluan gitu. Alhamdulillah ketiganya itu kesampaian untuk seperti itu gitu. Perlu anak yang ketiga tadi yang gitu. sama Pak ya, luar biasa. Oke, kemudian Bapak bagaimana pendekatan atau cara Bapak mendidik anak-anak Bapak untuk cinta Al-Quran ini Pak? Masya Allah, kembali pertama memang anugerah Allah gitu, selepas dari situ. Dan yang kedua, seperti yang disampaikan Bapak Guru, Pak Haji Fatur, salah satu yang diingatkan kepada anak-anak yang belajar itu, satu hadis itu, Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah kalian tuh dengan tilawatil Quran. Gitu. Rumah akan bercahaya. Dan peringatan Nabi, jangan sampai rumah seperti kuburan karena nggak dibacakan Al-Quran dalam. Alhamdulillah di rumah itu banyak anak-anak yang belajar, terkhusus Nada Hafiz dan adik-adiknya. Alhamdulillah selain belajar membaca, akhirnya berlanjut kepada belajar tilawatil Quran, seni baca Al-Quran tadi. Dan kemudian kisahnya berlanjut, dicarikan guru dan berlatih setiap hari. Kita selain anaknya punya keinginan sendiri, kita juga ikut mengingatkan, ikut memonitor dari sisi bacaan dan sebagainya gitu. Kita juga terlibat, kita harus terlibat gitu. Harus terlibat Pak ya. Apalagi di dalam perlombaan, orang terdekat itu sangat penting. Ibarat seorang manajer, bagaimana supaya anak kita yang akan tampil itu bisa menampilkan yang terbaik yang dia miliki itu. Itu perlu orang dekat yang katakanlah mendukung bahasanya itu total lah begitu. Alhamdulillah ya seperti itu mungkin yang bisa kami lakukan. Iya, luar biasa Bapak. Tadi ada sedikit ya Bapak menambahkan dari Hafiz bahwa salah satu bukan bermula sebenarnya sih ya, tapi ketika mondok di Tasikmalaya tadi ya, dia diajarin. Itu mungkin bisa diceritakan lagi Pak, bagaimana perjuangan, itu kan berat Pak, melepas anak, apalagi dia masih belum lulus SD Pak. Setahu saya kalau masuk pondok itu minimal banget kan lulusan SD ya, walaupun ada sekarang yang lulusan TK ini masih kelas 5, tapi udah dilepas begitu jauhnya. Itu gimana itu Pak perjuangannya? Merinding saya Bu, kalau ingat itu Bu. Terus terang alhamdulillah saya dulu pernah Bu punya cita-cita itu kalau anak memungkinkan itu sebelum menikah, kalau punya anak memungkinkan, saya pengen anak itu nanti walaupun cuma sebentar berapa bulan itu belajar kepada Qori internasional. Waktu itu yang kita kenal itu Bapak Haji Muhammad ZA gitu. Nah, alhamdulillah seiring waktu ketika Hafiz setelah belajar di Tanjung ini, guru-guru di Tanjung, ketika dia umur 8 tahun, dia sudah juara tilawah Kabupaten Tabalong di Jaro. Nah, dari situ kepinginan saya tadi itu semakin besar. Akhirnya konsultasi dengan Pak Guru, Pak Haji Fatur, minta izin kalau Hafiz belajar ke Jawa gimana. Akhirnya dapat persetujuan, disarankan, didukung ke Pondok Tasikmalaya tadi. Dengan usia 9 tahun memang berat Bu. Melepas dia usia segitu jauh di seberang lautan sana. Memang butuh pengorbanan semuanya, termasuk pengorbanan perasaan terutama umiknya itu. Gitu, itu berat. Ada cerita yang berkesan Pak dari perjuangan di sana? Ada, Masya Allah. Semua kembali ke qadarullah, takdir dari Allah. Hafiz ketika mondok di Tasikmalaya itu baru jalan sekitar 5 bulan. Itu Hafiz ya mengalami kisah yang mungkin kisah sedih gitu Bu. Ketika dia ada sakit, biasa anak pesantren sakit gitu,
kakek neneknya berada di Madiun itu, karena kami orang tua berada di seberang, kakek nenek di Madiun itu coba datangi melihati Hafiz gitu. Melihati Hafiz, setelah 2-3 hari sembuh, kakek pulang, nenek bertahan di situ. Justru nenek ini jadi santri tertua di pondok situ, diumumkan gitu. Mondok ya, Pak ya. Nah, jadi santri tertua di situ, akhirnya mondok di situ. Nah, pas sekitar 5 bulan tuh, maaf itu neneknya tiba-tiba mengalami sakit sekitar jam 10 siang setelah nyucikan bajunya Hafiz yang hanya beberapa potong anak SD. Itu tiba-tiba sakit, jam 12 siang itu sudah dibawa ke rumah sakit, dan alhamdulillah waktu itu sudah enak jam 12 siang. Itu sudah sempat ngobrol baik, bagus, sudah enak ini leluasa gitu. Tiba-tiba sehabis asar itu, sekitar habis asar, ada bel datang, langsung kaget kami itu. Ada apa tadi rumah sakit? Ternyata ada kabar tiba-tiba tadi meninggal dunia gitu. Perjuangan dan luar biasa Pak. Pengorbanan Hafid yang berat perjuangan. Alhamdulillah sebenarnya di balik itu justru ada satu hikmah kebahagiaan. Umur sudah ada batasnya Bu G. Justru di akhir masa hayatnya nenek tadi, Hafiz secara nggak langsung membawa nenek tadi itu di pesantren belajar Al-Quran, sholat jamaahnya terjaga, semuanya malah bagus kalau kita berpikir agak panjang, agak lebar dikit. Alhamdulillah hikmahnya justru di situ, membawa neneknya itu insya Allah husnul khotimah gitu. Amin Bapak. Alhamdulillah. Gitu. Sangat terharu saya pendengarnya Pak. Baik pemirsa, kita jeda dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Berbagi Kisah TV Tabalong. Kembali lagi pemirsa di program Berbagi Kisah. Saya ke Ade Hafiz dulu ya. Apa cita-cita atau target yang ingin dicapai Ade Hafiz? Pasti ada ya. Kalau cita-cita mungkin ingin mengikuti jejak guru-guru untuk selalu mensiarkan Al-Quran dan selalu istiqomah begitu. Dan cita-cita itu insya Allah kalau ada rezeki ingin punya majelis Quran. Ya. Walaupun kecil tidak apa-apa, yang penting punya majelis Quran supaya bisa selalu dekat dengan Al-Quran gitu. Ade Hafiz, dari sekian banyaknya prestasi ya yang sudah diraih oleh Ade Hafiz sendiri, ada tidak yang paling berkesan menurut Ade Hafiz? Kalau yang paling berkesan itu di tahun 2018 MTQ nasional di Medan, itu waktu itu ikut tilawah anak-anak tadi. Ya, di situ berkesan sekali karena berkat Al-Quran bisa memberangkatkan kakek umroh. Ya, kakek umroh. Ya, alhamdulillah berkat Al-Quran. Kemudian ini kita berbagi dengan pemirsa ya. Mungkin pemirsa pengen tahu, saya juga pengen tahu Pak, dan ingin meniru kesuksesan dari Ade Hafiz sendiri. Jadi kunci suksesnya itu apa sih sebenarnya, kunci sukses hingga bisa meraih prestasi bahkan tidak hanya nasional juga ke internasional? Kalau kunci sukses itu yang pasti yang paling pertama itu kita harus patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, ya, dan jangan lupakan jasa-jasa mereka semua, ya. Karena di situ merupakan sumber berkah, ya. Dan selalu istiqomah belajar Al-Quran dan memperdalamnya. Ya. Luar biasa Bapak. Kemudian terakhir nih Pak, kepada Bapak Jasmanto, harapan Bapak kepada Hafiz maupun anak-anak Bapak ke depannya apa? Terima kasih. Namun sebelum menyampaikan harapan kami orang tua, terlebih dahulu saya pribadi ingin menyampaikan terima kasih kepada uminya Hafiz dan adik-adik gitu. Karena selama ini justru sebenarnya uminya lah yang
mengajari membaca Al-Quran dari nol sampai bisa membaca dengan baik, itu justru uniknya untuk ketiga putra-putri kami itu. Luar biasa. Memang benar ya Pak, Madrasatul Ula itu memang benar ya Pak. Ya, Alhamdulillah. Kalau saya hanya porsinya meneruskan gitu aja, nambah sedikit-sedikit gitu. Alhamdulillah ikut membangga. Sedangkan pesan dan harapan juga doa kami untuk putra-putri kami terutama itu mudah-mudahan tetap istiqomah, amin, bersama Al-Quran tetap didekap di dada, amin, terus sehat walafiat, jadi pribadi yang saleh-salehah seterusnya selamanya, dan mudah-mudahan tetap rendah hati gitu, amin, amin, tinggi memuliakan para guru-guru yang sudah mengajarinya. Mudah-mudahan sukses, berkah dunia akhirat bersama Al-Quran selamanya. Tidak terasa obrolan kita episode kali ini sudah berakhir. Banyak hal yang saya dapat pada episode kali ini, terutama Bapak, bagaimana kita bisa menanamkan bi'ah Al-Quran Pak ya, dimulai dari orang tua dulu Pak. Luar biasa. Keluarga atau orang tua berperan sangat penting dalam membentuk karakter anak. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Jasmanto dan Ade Hafiz yang telah meluangkan waktunya di program Berbagi Kisah. Saya Mai Shanti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah, tayang setiap hari Minggu pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.